Saudara mengikuti Tuhan, berjalan dalam kehendak-Nya, tidak selalu kita akan ada di dalam jalan yang terang, jalan yang mudah ditempuh. Bahkan seringkali saudara, kita diizinkannya melewati jalan yang sukar untuk membentuk kita. Katakan amin. Untuk mengajari kita. Namun satu hal yang kita harus pastikan dari permulaan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita mengalami berkat, kita mengalami jalan yang mudah, ataupun kita mengalami pencobaan, semuanya sesungguhnya Tuhan takar begitu rupa untuk membawa kita memasuki tanah perjanjian kita. Memasuki setiap warisan rohani, berkat-berkat yang Dia mau berikan kepada engkau dan saya seutuhnya. Sebagai sebuah contoh Bapak Ibu Saudara. Ada 12 anak Yakub. Dan masing-masing itu punya bagian di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Namun mereka harus mengikuti arahan yang Tuhan berikan melalui Musa dan juga melalui Yosua. Masalahnya adalah ketika mereka mengikuti arahan, tidak selalu konsekuensinya adalah dalam kosakata manusiawi kita kebaikan. Masalahnya ketika pencobaan datang itu apa yang gini? Coba lihat ke depan. Apa yang muncul di hati kita? Kemarahan, keputusasaan, apa yang itu adalah sebuah bahasanya men-trigger sesuatu. Atau saudara datang ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi menyembah, lebih dalam lagi mengucap syukur. Ketika berkat datang, Anda kehilangan arah, Anda kehilangan fokus. Apa yang dimunculkan gitu melalui semua peristiwa itu. Nah, saya berdoa pelajaran pada pagi hari ini akan menuntun kita betul-betul saudara menikmati jatah orang percaya. Kalau ada suami, jatahmu adalah pekerjaan yang baik dan sangat diberkati untuk bukan hanya mengisi dompetmu. Haleluya. Bukan saudara. Tapi engkau diberkati supaya engkau bisa memelihara keluargamu. Bahkan juga engkau akan menjadi tangan yang terulur buat orang lain. Amin. Iya saudara. Kalau engkau sebagai ibu rumah tangga, yakinkan dirimu. Ketika kau berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, setiap potensi dan karunia talenta dalam hidupmu tidak akan terpendam. Sebaliknya akan muncul dan berbuah lebat di dalam rencana Tuhan. Mari Bapak Saudara lihat Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-22. Renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul kecintaan dan perubahan sikap hati menentukan masa depan. Kecintaan dan perubahan sikap hati. Saudara, dua kata ini sukar dipisahkan. Karena nanti saya akan coba sampaikan. Kecintaan kita adalah gambaran perubahan sikap hati kita. Kecintaan kita kepada hari libur, hari sibuk, hari tidak ada tugas. Tiba-tiba Anda berubah jadi orang yang lain. Anda melupakan tanggung jawab. Anda terlena. Berarti ada sesuatu yang mengganggu kecintaanmu sebelumnya. Saudara, kalau orang yang suka bekerja, entah hari libur, entah hari kerja, dia suka, dia cinta bekerja. Kalau dia seorang yang produktif, suka menghasilkan buah dalam hidupnya, mau dikasih tugas atau tidak ada tugas, dia akan mengekspresikan kecintaannya, saudara. Amsal pasal yang pertama ayat 22, mari kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama. Ini sebuah ungkapan dari seorang yang memahami betapa pentingnya kecintaan itu kita kenali. Pada bagian yang pertama hari ini kita akan belajar tentang kecintaan itu penting, menentukan perubahan sikap hati. Kita baca ayat yang ke-22, 23. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Sekali lagi, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman,
Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal kepada pengetahuan. Masih benci kepada pengetahuan. Silakan duduk Bapak Saudara. Ketika kita membaca satu ayat ini menyiratkan sebuah koreksi yang sebetulnya sudah disampaikan dengan sebuah cara-cara yang berbeda sebelumnya. Karena ketika ayat 22 ini dituangkan, berapa lama lagi? Sudahkah kita mengetahui bahwa Tuhan berbicara kepada engkau dan saya, kepada kita, dalam cara-cara yang relevan buat hidup kita. Yang relevan dan betul-betul dapat kita pahami sebagai putra-putrinya. Dia bicara ketika Anda di dapur. Dia berbicara ketika Anda bekerja sebagai seorang accounting. Dia berbicara kepada Anda ketika Anda di dalam pekerjaan Anda sebagai seorang marketing. Dia pasti berbicara. Dia berbicara kepada Musa, kepada Yosua dengan cara-caranya. Dia berbicara kepada Petrus, kepada Yohanes dengan cara-cara yang berbeda. Dia berbicara kepada murid-muridnya dengan terus terang. Lebih sering, lebih banyak, lebih dalam. Lebih punya waktu ketimbang orang banyak yang mendekati dia. Yesus berbicara dengan perumpamaan. Karena itu ketika kita membaca ayat yang ke-22 ini, ada sebuah tendensi di dalamnya, di mana Tuhan ingin mengingatkan kita. Masalahnya adalah bukan tidak adanya peluang, bukan tidak adanya kesempatan, bukan tidak adanya pertolongan untuk orang-orang yang menerima pesan ini untuk maju dan berubah. Bukan tidak adanya modal, tapi ada sebuah kecintaan kepada keadaan dirinya yang salah. Kadang-kadang saudara, kita memaklumi diri kita begitu rupa sampai kita tidak tahu permakluman kepada diri kita itu permakluman yang salah. Nanti lagi deh bangunnya. Padahal makin Anda tidur, makin lama Anda di tempat tidur, tiba-tiba badan makin kaku. Haleluya. Nanti aja deh berhenti makannya. Padahal Anda sudah dengar reminder. Aduh, kalau aku makan yang enak ini, yang aku doyan ini, nanti kakiku akan cekat-cekot. Iya kan? Yang asam urat, yang kolesterol, yang apa lagi? Padahal sudah muncul, saudara. Jadi itu jenis sikap hati dari sebuah kecintaan yang salah. Yaitu apa? Cinta kepada keadaan. Bukan cinta kepada perubahan. Saudara, sikap hati adalah seperti sebuah kompas kehidupan yang akan menggambarkan. Sikap hati adalah seperti kompas kehidupan yang menggambarkan kemana sesungguhnya arah kehidupan Bapak Ibu. Seorang mewarisi harta kekayaan berlimpah dari papa mamanya, belum tentu jadi seorang yang sukses. Betul nggak? Ada seorang yang dilahirkan dari sebuah keluarga yang sangat-sangat miskin, sangat-sangat susah. Tapi nyatanya di kemudian hari dia orang yang paling sukses di antara pertemanannya. Siapa bilang peluang besar membuat kita akan lebih sukses? Belum tentu, saudara. Kalau peluang besar diresponi dengan sikap hati yang selalu takut, selalu cemas, selalu menunggu, selalu menunda, peluang besar tidak akan berarti apa-apa. Tapi kalau peluang kecil direspon dengan keyakinan, dengan kebulatan hati, dengan doa, dengan mengandalkan Tuhan, engkau akan melihat Tuhan membuka jalan yang lebih besar lagi dari peluang yang kecil itu. Saudara, kalau Anda belajar cerita tentang seorang anak remaja yang bernama Daud, hanya 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan kepadanya.
Tapi Alkitab mencatat, ketika satu hari Daud kecil, Daud remaja yang masih kemerah-merah nih, dikasih tugas tambahan. Anda harus dengar nih. Dikasih tugas tambahan. Ada banyak orang gak suka yang namanya tugas tambahan. Yang tidak ada dalam listingnya tuh. Tapi di situ Anda harus tahu. Ada sesuatu akan terjadi. Ada perubahan akan terjadi. Saudara, kalau tugas yang umum yang diberi kepada kita dan kita dengan sukacita mengerjakannya, itu menjelaskan sikap hati kita sangat minim, saudara. Kita tidak punya yang namanya sikap hati keikhlasan, kerelaan. Iya kan? Betul nggak? Semua kita tahu itu. Semua kita tahu. Yesus berkata kalau seorang minta apa? Berjalan bersama dengan kita 1 mil. Berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Itu menjelaskan siapa kita sebagai putra-putrinya. Yang kita tahu bahwa pemberian terbaik bukan sebatas sekedar dari tolok ukur yang dapat kita lihat. Yang mengalir dan ditumpahkan dari hati kita kepada Tuhan. Kalau Anda doa kepada Tuhan, apakah doa menurut versi waktu Anda? Apakah doa menurut kebutuhan Anda? Atau Anda doa dan nunggu Tuhan ngomong? Anda nyembah lagi, nyanyi lagi. Anda nyembah dan nyanyi lagi. Tuhan berkata begini, nak, kamu datang kepada aku dengan cinta, dengan sikap hati cinta, atau formalitas? Atau karena kau mau pelayanan, kan itu kau doa pagi? Atau karena kau lagi kesesakan, kau mencari aku? Halo, Bapak Saudara, berapa banyaknya kita masih meresponi dengan hati kita ketika datang ke rumah Tuhan. Tuhan gak bilang angkat tangan, well gak suruh angkat tangan, kita angkat tangan. Orang sorak-sorai setengah hati, kita segenap hati seperti Daud. Daud bukan sebatas pengen eksentrik, pengen beda. Daud mengekspresikan kecintaannya kepada tabut Tuhan. Ketika tabut Tuhan dipikul oleh orang-orang Lewi, Daud mempersembahkan yang mungkin dan bisa dia persembahkan. Yaitu apa? Tari-tarian. Lihat sekarang ayat 22 berkata, berapa lama lagi? Hai orang yang tak berpengalaman, hai orang yang tak berpengalaman. Kamu masih cinta. Masih cinta, masih cinta. Katakan masih cinta. Tanda tanya. Masih cinta? Coba tengok kanan kirimu. Masih cinta? Yang Anda tidak benci akan terus melekat kepada diri Anda. Ini bukan kebenaran, tapi keterus-terangan. Yang tidak akan Anda benci akan terus melekat kepada diri Anda. Saya ini punya bentukan unik, Bapak Saudara. Saya jujur ya, dalam satu masa saya lihat saya orang yang paling nerimo. Istri saya waktu menikah dengan saya, lihat saya aneh. Karena baju udah robek sininya, kerahnya, masih saya pakai ke kantor. Mungkin Bapak Ibu tanya, kenapa? Abang gak punya baju? Bukan. Abang gak punya duit? Enggak juga. Istri gak perhatian? Sangat perhatian. Cuma ada kecintaan yang lain kepada keadaan. Anda naik ketimbangan, oh puji Tuhan, haleluya. Terus Anda puji Tuhan, terus enggak. Anda harus berkata, bulan depan harus turun. Saudara, apa yang menjadi kecintaanmu hari ini akan menjelaskan siapa engkau di masa mendatang. Satu kali anak saya bilang, kenapa minumnya yang manis terus? Wah, benar, saya setuju.
Ada beberapa kali, saudara, saya keluar jalan pagi, ketemu dengan orang-orang yang tidak terduga. Yang pertama, ketemu dengan seorang opung. Ngobrol-ngobrol kami di Taman Benda itu. Kenapa jalan pagi, Bung? Takut mati. Puji Tuhan. Bagus. Takut mati, opung ya. Cocok dengan saya. Kenapa? Tiap pagi paling tidak dia harus minum 5 pil. Jadi dia bilang kalau jalan pagi itu supaya jangan mengendap darahnya. Pulangnya ketemu sama ibu tukang lontong sayur depan rumah persis. Dia nggak jualan lontong sayur lagi. Dia lagi jalan pagi sendirian. Saya tanya, Bu, mana Bapak? Oh, nanti dia menyusul setelah selesai tugasnya dia naik sepeda. Keren. Keren. Saudara, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang punya sama kecintaannya, energi kita akan semakin kuat. Apakah Anda cinta kepada rumah Tuhan? Anda akan punya energi yang sama dengan Yesus Tuhan. Anda akan membombardir segala sesuatu yang menghalangi kemuliaan Tuhan masuk kembali ke rumah Tuhan. Saudara, saya berdoa, paketnya sangat sederhana. Tapi kalau Anda buka, kecintaan itu menggambarkan siapa kita dan siapa kita masa mendatang. Mari lihat 2 Tarik pasal 26. Nah, akhirnya buat saya, saudara, Bapak Ibu Saudara, saya harus mencintai hidup sehat, makanan sehat, lebih daripada makanan kenyang. Ini promosi dikit. Kecintaanmu menjelaskan siapa engkau di masa mendatang. Cinta kepada keadaanmu sekarang. Haleluya. Say goodbye dengan kesuksesan. Say goodbye dengan hidup yang sukses. Benar. Nih, Anda sudah di satu posisi tertentu di kantor. Cinta dengan keadaannya. Gak mau naik, gak mau berubah, gak mau lebih maju. Cinta dengan kantor kita yang sudah aman ini. Saya pernah ngalaminnya masalahnya, Bapak. 5 tahun waktu dimutasi ke Tangerang. Aduh, sesekati saya pisah sama temen. Pisah sama susahnya hidup itu. Saya beli alat sport, saudara. Kecil-kecilan sih. Mau tahu harganya? 19.000. Apa namanya itu? Aduh, supaya perut ini makin slim. Injak kaki 2, tarik ada pernya. Nah, carilah di online. Jadi saya taruh itu kan di ruangan sekretariat. Habis makan siang. Olahraga, saudara. Itu karena kecintaan. Bapak Ibu Saudara, nggak ada kecintaan, nggak ada keunggulan. Orang yang tidak punya kecintaan kepada apapun, dia tidak pernah akan jadi unggul. Anda punya kecintaan kepada bahasa Inggris, jadilah, dan pasti Anda unggul. Ada cinta dengan bola basket? Halo anak-anak muda? Cinta apa? Sportmu apa? Ya kadang aku olahraga sih bang. Nah kadang-kadang aja itu udah jelas. Cinta tuh gak ada kadang-kadang. Anda paham sih? Kalau cinta itu namanya ngejar. Berupaya. Ada cinta dengan hadirat Tuhan. Gak ada kata gak mungkin. Gak ada kata gak bisa. Gak ada kata gak sempet. Berupaya. 2 Tarik pasal 26, saudara. Ayat 16. Makanya sikap hati kita harus jaga dengan kecintaan yang semakin dalam kepada apa yang Tuhan taruhkan. Saudara, ada banyak orang mungkin berpikir begini, kecintaan kepada uang itu artinya tidak boros. Belum tentu, saudara. Atau sebaliknya, cinta sama uang, kerja keras, belum tentu, saudara. Mari lihat. 2 Tarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati.
Sikap hatinya mulai mencintai pride-nya, egonya. Itu yang terjadi dengan Saul juga. Dalam cerita ini siapa? Uzia. Ketika dia lebih mencintai pride-nya. Wah, Anda rentan, Anda menjadi fragile, gampang pecah. Iya, saudara. Sikap hati Hana yang membuat dia tahu, aku direncanakan Tuhan menjadi seorang ibu bagi seorang nabi namanya Samuel. Tapi kalau sikap hatinya masih mencintai keadaannya, nggak terjadi apa-apa. Halo, bagaimana rahim kehidupan dalam keuangan, dalam kesehatan? Apa yang sedang kau kandung? Hana sekian lama berpikir, gak semua orang lah. Aku begini aja sudah luar biasa. Sampai datang siapa? Penina. Coba katakan sama-sama saya, Tuhan, kirimkan Penina. Jadi kalau Anda sedang dibully, Anda sedang direndahkan, itu sebuah pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, lihat burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Sampai Yesus berkata, Bapamu, dia bilang bukan pencipta, Bapamu, Bapa kita, memelihara, mencukupkan. Makanya apa yang merusak sikap hati Anda? Kekhawatiran. Apa yang merusak sikap hati Anda? Ketakutan. Apa yang merusak sikap hati Anda? Ketika Anda mencintai keadaanmu sendiri. Bapak Ibu Saudara pernah dengar gak? Sampai kapanpun, maaf nih, mungkin orang pernah bilang gini, Anda mah gak pernah mungkin sukses. Anda mah gak pernah mencapai mimpimu. Tergantung sikap hatimu. Kalau kau mengukurnya dari dirimu, nggak mungkin. Jangan diukur. Istirahat saja cepat-cepat. Tapi kalau ukur dari rencana Tuhan, Anda bisa jadi lebih daripada apa yang diomongin orang. Kenapa? Hana bukan hanya melahirkan Samuel. Hana melahirkan putra dan putri berikutnya. Kalau Anda baca Abraham, diberkati dalam segala sesuatu. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara membiarkan kecintaan-kecintaan lain merusak masa depanmu sekarang? Orang yang gak menanam benih jangan berharap menuai dong. Itu namanya merampok. Gak menanam benih, nah nuai. Ya, yang kedua mungkin lebih apa namanya, lebih longgar lagi. Itu namanya meminta-minta. Karena itu berkatnya bukan berkat tuaian, berkat pemberian. Tapi kalau Anda menuai, pasti Anda menabur, pasti Anda menuai. Pasti, saudara. Apalagi Tuhan yang membuka ladangnya. Waduh, dia pasti bertanggung jawab. Saudara, cerita Hizkia ini, coba lihat. 2 Tarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, setelah ia menjadi kuat, setelah ia menjadi senior, setelah dia sukses, setelah dia pokoknya sampai kepada tujuan-tujuannya. Apa yang kemudian terjadi? Ia menjadi tinggi hati. Jadi tinggi hati itu bukan sekedar sombong. Dia suka pride-nya. Dia suka gayanya dikagumi. Dia suka prestasinya disebut-sebut orang. Dia suka. Dan lupa mengembalikan pujian kepada Tuhan. Alkitab mencatat, lihat ayat 16 ini. Sehingga, baca, ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan.
Saudara, bukan tugas raja, tapi tugas imam untuk membakar ukupan. Tapi sayang sekali. Orang yang lupa kontrol, lepas kontrol, jelas masa depannya diabort sendiri, diaborsi sendiri. Kenapa orang bisa kontrol diri? Karena dia cinta kepada sesuatu yang dia tetapkan dalam hidupnya. Hari ini kalau engkau lihat anakmu, kau lihat keluargamu, kau lihat orang-orang dekatmu, kenali dari sikap hatinya kepada talentanya, kepada uang jajannya, kepada kemudahan yang dia beri, diterimanya, kepada kesusahan yang dia alami dan lewati. Waktu dia bertekun di tengah kesusahan, waktu dia tidak lupa diri di tengah kemudahan, orang ini akan jadi orang besar. Karena yang dibangun bukan hartanya, tapi kapasitas hatinya, sikap hatinya untuk mengelola masa sukar, masa mudah, masa dipuji orang, masa dibully orang. Dia tetap tumbuh, dan semakin sukses. Hari ini pertanyaannya, bagaimana sikap hatimu kepada dirimu? Kepada kehidupanmu? Bagaimana sikap hati Anda terhadap uang, terhadap kesempatan, terhadap waktu? Apakah Anda selalu menjadi orang yang menunda, menunggu? Terhadap hubungan, kadang-kadang sudah di-remind dari hati, melangkah. Tapi aduh. Saudara, kalau Anda tidak berubah kecintaanmu kepada menunggu itu menjadi masa depanmu. Tabur hari ini, tuai besok, saudara. Bagaimana sikap hatimu terhadap kepercayaan, tugas-tugas yang bahkan kelihatannya tidak dipuji waktu Anda setia? Tuhan selalu menilai dari hati. Buahnya tidak selalu hebat, tapi kalau hatimu segenap hati, tantanganmu lebih besar dari yang lain, tapi engkau segenap hati, engkau tetap taat, orang sudah mundur, engkau segenap hati seperti Daud, Tuhan ada di pihakmu. Siapa yang mau bilang, Yusuf, kamu beruntung ketika di penjara? Tapi orang akan bilang, Yusuf, kamu beruntung sekali. Kamu budak, tapi sekarang kamu dipromosi. Tapi ingat, jangan cintai keadaanmu. Sederhana banget ya. Betul, jangan cintai tempat ini. Tuhan mau bawa kita lebih besar lagi. Cintai jiwa-jiwanya dong. Cintai rancangan Tuhannya. Kalau enggak, siap-siaplah Anda. Yesus akan bikin cambuk supaya dia menggores hati Anda yang mencintai keadaanmu itu. Dia menggores hati Anda yang terlalu nyaman dengan keadaanmu. Dan ayat itu berkata, berapa lama lagi engkau masih mencintai keadaanmu? Kita lihat dalam Matius pasal 25 ayat 24. Sudah dapat? Mari kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26 terus. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Saudara dengar, Tuhan ingin hidup kita produktif. Dan caranya jelas, Anda harus benci keadaan yang salah. Sesuai dengan firman. Anda harus benci, jangan cintai poinnya. Kalau Anda cintai keadaan yang salah, itu ada tipuan di sini, saudara. Saya betul-betul, saudara, berdoa supaya ada sesuatu terang yang betul-betul mengoyak selaput yang membuat kita nyaman. Tuhan tidak memberikan kepada Adam dan Hawa sebuah taman yang dijamin tidak ada hal-hal yang rusak. Enggak. Makanya Tuhan bilang, usahakan, pelihara. Kalau rumah tanggamu menghadapi tantangan, usahakan, pelihara. Kalau pekerjaanmu mengalami tantangan, usahakan, pelihara. Kalau keuanganmu menghadapi tantangan, usahakan, pelihara. Dan ketahui, Tuhan beri mandat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kasih karunia kepada kita. Itu yang membuat Hana berkata, aku akan berbeda. Makanya dia berdoa. Tidak pernah dicatat di Alkitab. Habis ibadah. Ada orang lagi tetap di bait Allah berdoa. Tapi Hana melakukan yang beda. Dia tidak mencintai sebatas jamuan makan habis ibadah. Dia mencintai Tuhan, jamah hidupku. Kalau engkau tidak jamah aku, mati aku. Sia-sia hidupku. Saudara, betapa radikalnya Hana untuk sebuah perubahan. Itu tanda dia tidak lagi mencintai keadaannya. Kita lanjutkan, saudara. Sekarang lihat ayat yang ke-28, 23. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Terus? Saudara, silakan duduk sejenak. Sikap hati adalah cetakan. Kalau Anda nggak koyak, sampai kapanpun Anda akan begitu. Dengar, believe me. Kalau Anda nggak koyak, sikap hati Anda kepada uang, kepada waktu, kepada keadaan, kepada kesempatan, kepada tetangga, akan begitu, saudara. Kecuali Anda koyak. Sikap hati Yesus ketika melihat rumah Allah dicemari oleh pedagang-pedagang yang datang ke bait Allah bukan untuk beribadah, tapi untuk sebatas keuntungan, memanfaatkan jemaat, memanfaatkan orang lain. Yesus buat cambuk. Para pelayan Tuhan, ayo melayani dari hatimu. Melampaui tugas yang diberikan. Komitmen, melampaui. Iya, engkau akan rugi pada satu sisi. Tapi Tuhan menilai dari kedalaman hatimu. Yang menerima 1, menerima 2, dan menerima 5. Tidak menerima berlebihan. Mereka menerima menurut kesanggupannya, kata Alkitab. Betul? Tapi sangat disayangkan. Yang 5 tidak tunda, tidak berlambat-lambat. Halo? Yang 5 tidak tunggu besok. Alkitab yang berkata, segera. Yang 2 sama. Tapi yang satu, yang terima 1. Bapak Ibu Saudara, jangan mengeluh kebanyakan tentang hidupmu yang rasanya tidak sebaik orang lain. Coba periksa kecintaanmu. Kalau kau komit datang ketemu saya, sama-sama doa, lakukan. Jangan cintai keadaanmu. Kalau Anda mau berkata, Tuhan, lawat aku, jamah aku. Tuhan selalu punya cara untuk mengangkat engkau. Makanya Petrus sampai tenggelam, tapi ditarik oleh tangan Tuhan. Masalahnya, berapa banyak orang cinta kepada keadaannya itu.
Apalagi dengan bahasa yang umum. Begini aja udah lumayan. No. Tuhan mau membuat hidup kita berbuah lebat. Katakan, Tuhan mau membuat hidup kita berbuah lebat. Tuhan mau membuat hidup kita berbuah lebat. Amin. Yang kerja di kantor, bisa berdagang. Bisa punya bisnis. Masalahnya sederhana. Kalau Anda masih cinta dengan keadaanmu, hikmat tidak akan masuk, saudara. Tapi kalau Anda keluar dari kecintaanmu itu, hikmat akan mendatangi orang-orang yang mengejarnya dan mencarinya. Kalau hari gini masih ada orang cinta dengan keadaan sakitnya. Gak tahu lagi saya harus khotbah bagaimana, saudara. Benci keadaan seperti itu. Itu bukan dari Tuhan, keadaan sakitmu itu. Tuhan mau hidupmu sehat jadi berkat. Yang saya maksud benci bukan benci kedagingan. Harus lepaskan itu, saudara, selaput-selaput di pikiran, di hati Anda. Anda harus berkata begini, rumah tanggaku tidak akan begini-begini terus Tuhan. Tapi aku harus mengambil bagianku. Tidak selalu suami istri sehati, seperti Hana dan Elkana. Makanya yang menarik adalah Hana menetapkan kecintaannya yang pertama-tama kepada rencana Tuhan dan apa yang bisa dia buat kepada Tuhan. Kadang-kadang jujur, ada pasutri-pasutri yang dengan dia tidak sadari kecintaan kepada pasangannya lebih daripada kecintaannya kepada Tuhan. Ada orang tua yang kecintaan kepada anak lebih dari kecintaannya kepada Tuhan. Ada anak-anak yang kecintaannya kepada orang tuanya lebih daripada Tuhannya. Tapi hari ini, saudara, kecintaanmu, sikap hatimu menjelaskan masa depanmu. Pemimpin, anggota mau giring mereka dengan segala hikmat, dengan segala cara. Jangan biarkan yang terlambat-terlambatlah, yang lalai-lalailah, yang begitu. No. Kalau Anda dipercaya kepemimpinan, giring mereka dengan hikmat dan wibawa Tuhan. Ada amin? Sikap hati itu menakutkan kalau buat saya ya. Menakutkan banget. Menakutkan sekali. Sekali engkau tidak mencintai yang harus engkau cintai. Dengerin saya baik-baik. Bapak Ibu Saudara, dengerin saya baik-baik. Sekali engkau mencintai yang tidak harus engkau cintai. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Sebagian besar gak sampai tanah Kanaan. Dia mencintai keadaannya. Dulu kami makan bawang prei. Saudara, jangan cintai keadaanmu yang stuck. Betul, saudara. Betul. Tuhan ingin dipermuliakan. Haleluya. Kecintaan kita kepada sikap dan keadaan hidup kita yang harusnya berubah, itu tanda kita tidak mau berubah, kita tidak mau bertobat, kita tidak mau maju. Kekasih Tuhan, sekali lagi, masalah dan berkat itu sebuah panggilan. Sebuah alat Tuhan untuk menggiring. Yusuf begitu, Daud begitu. Digiring oleh semua musim kehidupan yang tidak selalu baik-baik saja, betul. Haleluya. Tapi sikap hati mereka yang membuat mereka menggenapi Tuhan. Menggenapi rencana Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.